Baik pemirsa channel ABN Suara Perubahan, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Kakak Siar Anggreta Siagian. Wes Kakak, apa kabar? Baik Kak Heri, lama tak bersua. Lama tak bersua. Jadi Kakak Siar seperti kita tahu adalah politisi perempuan. Wah, ini kan bagi teman-teman kalangan aktivis representasi atau jumlah keterwakilan perempuan itu penting sekali, ya kan? Setuju. Nah, jadi hari ini kita dengan Kakak Siar, seorang politisi perempuan dari Partai Nasdem, dan saya Khairil Azhar dari Akademi Bela Negara akan memandu bincang-bincang kita. Ini izin pakai kacamata Kakak Siar. Siap. Matanya sudah plus. Dimaklumi. Nah, Kakak Siar sekarang nyalon lagi ya Kakak Siar ya? Ini yang keberapa? Ini yang ketiga. Yang ketiga. Di Partai Nasdem. Di Partai Nasdem. Sebelumnya? Udah, yang sebelumnya tutup buku. Cukup buku. Yang di Partai Nasdem aja lah. Oh, berarti Partai Nasdem 2014? 2014, 2019. Sekarang 2024. Ya, oke. Targetnya menang apa enggak? Menang dong. Udah hijrah dapil loh ini. Oh, hijrah dapil kemana? Iya. Maksudnya kan dari 2014-2019 di Medan. Oh, sekarang? Nah, sekarang di Jakarta. Kan dapil hijrah dapil. Berapa? Dapil 5. Berapa? Dapil 5 itu? Duren Sawit, Keramat Jati, Jatinegara, Jakarta Timur. Oh, oke. Jakarta Timur ya. Jakarta Timur luas sekali, Duren Sawit. Ya, 3 dapil provinsi. Oke. Kalau diperkirakan, kemungkinannya menang atau enggak Kakak? Insya Allah menang. Oh, insya Allah menang. Nah, kita dari pergerakan bisa agak inilah ya, memprediksi. Berarti tiap hari sekarang turun ke dapil? Saya malah posko nginep di dapil. Oh, iya. Asik dong ya. Asik banget, asik banget. Mampirlah ke posko saya nanti. Siap. Ya Pak Go, kita ke poskonya Kakak Siar Pak Go. Yeah. Nah, ini Kakak Siar, ini kita sudah siapkan beberapa hal penting yang akan ditanyakan. Yang pertama nih Kakak Siar. Siap. Yang sederhana. Kan Kakak Siar sebelumnya itu latar belakangnya aktivisme kan? Aktivis waktu kuliah. Organisasi. Iya, aktivisme. Pengurus di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Betul. Kok mau jadi politisi? Kenapa mau jadi politisi? Sebenarnya awalnya itu adalah karena memang saya suka tantangan aja Kak Heril. Saya kurang maksudnya ketika ada di zona nyaman tuh saya nggak hidup gitu loh. Sehingga ketika berorganisasi pun aktif itu tidak let it flow, tapi selalu ada buat gerakan-gerakan yang hal yang baru, menjadi pionir begitu ya. Memicu adrenalin. Ya, begitu. Nah, jadi pengalaman di organisasi itu ada bekal untuk saya aktif di politik gitu. Iya. Cuma kan kalau jadi politisi perempuan itu kira-kira gimana ya? Kalau maunya membayangkan, wah saya jadi laki-laki, saya jadi perempuan politisi, mana yang lebih enak? Enjoy, saya menikmati semuanya enak. Karena gini Kak Hairil, mungkin sedikit cerita ya. Iya. Ketika di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah mulai di tahun 2001, itu saya di Universitas Sumatera Utara. Oh. Oke. Iya. Begitu saya masuk 2000, saya angkatan 2000 nih Kak Hairil, masih muda dong. Iya. Ya. Pernah muda. Iya. 2000. Nah, kemudian ada senior-senior yang tahu saya latar belakang SMA-nya Muhammadiyah lalu deketin saya. Di sini IMM lagi vakum. Nah, mulai dari situ tuh. IMM diusuni lagi vakum 3 tahun. Mau nggak kita hidupin lagi IMM? Ya ayo. Nah, mulai dari situ udah mulai ada tantangan dong. Iya. Ya kan? Mengurusin IMM seusu. Bayangin, Sumatera Utara itu begitu luas gitu ya. Kita bangun komisariat di situ. Jadilah saya pengurus setelah kevakuman 3 tahun itu. Nah, jadi dari situ aja udah mulai ada tantangan gitu. Nah, kemudian saya sambil kuliah, beresin kuliah alhamdulillah 4 tahun, sampai juga masuk pengurus di tingkat provinsi, kan mulai komisaris sampai provinsi. Lanjut S2, saya ke Jakarta. Nah, niatan lanjut S2, tapi ternyata masuk jadi Sekjen DPP IMM. Nah, di situ juga ada tantangan baru lagi. Sambil menyelam minum air. Perempuan pertama menjadi Sekjen DPP IMM. Oh gitu? Ya.
Oh, keren. Saya dulu tinggalnya malah di waktu kuliah di Ciputat itu di asrama IMM 2 tahun. Tapi nggak Ya. pernah betul-betul jadi aktivis IMM, Oh. numpang tidur. Waduh, curang nih, curang. Jadi gitu. Jadi Oke. dalam proses saya berorganisasi, bertumbuh itu dengan penuh tantangan. Bayangin menjadi perempuan pertama sekjen DPP IMM gitu ya. Dan posisi itu jadi perebutan teman-teman saya saat itu gitu. Tapi saya alhamdulillah bisa membereskan priorisasi. Itu kalau kita jadi pengurus sekjen IMM itu pertarungannya kayak partai politik atau enggak? Mirip lah. Mirip. Mirip. Ya, mirip. Ada juga Ada curang-curangnya enggak? curangnya saya nggak tahu ya. Karena saya mendapatkan posisi itu seperti anugerah, seperti hadiah aja. Oh, gitu. Jadi tim teman-teman aja yang berjuang. Saya tinggal Oke, berarti duduk. modal kepercayaan ya. Betul. Modal kepercayaan. Betul. Oh, iya, Ya. asik. Nah, berarti tadi jadi politisi perempuan itu dinikmati gitu ya. Tantangan yang paling berat. Tantangan yang paling berat itu adalah menurut saya ya, tetap punya ide-ide segar untuk kita bisa terus aktif dan berkontribusi untuk partai. Karena kan kalau misalkan secara umum orang melihat partai itu kan hanya sibuk saat-saat pemilu. Padahal kan sebenarnya tidak. Banyak kewajiban-kewajiban partai yang harus dilakukan di luar pemilu, misalkan pendidikan politik, gitu kan. Kemudian konsolidasi organisasi, konsolidasi partai. Nah, saya mengambil peran itu, begitu. Peran-peran yang sepi, bisa dikatakan begitu, yang orang ibaratnya kurang mau ngurus seperti itu. Nah, saya ambil peran itu, gitu Kak. Sehingga saya, ya alhamdulillah tetap sibuk bukan sok sibuk ya, tapi tetap sibuk gitu. Artinya kan pengalaman atau pengetahuan ketika aktif di dunia organisasi mahasiswa dalam dunia aktivisme itu manfaat banyak ya, atau membantu banyak. Iya, betul, Membantu sangat. banyak. Sangat. Oke. Nah, sedikit komentar ini Kakak Siar tentang perempuan menjadi politisi. Ini kan saya punya beberapa teman yang aktif dalam dunia aktivisme perempuan atau dalam gerakan feminis dan sebagainya itu, mereka selalu mencoba mengkuantifikasi ini ada representasi perempuannya atau enggak, jumlah perempuan di sana ada berapa dalam satu partai politik gitu ya. Nah, kalau Kakak Siar memandang itu seperti apa? Memang kondisinya perempuan ini sementara ini ya Kak, sementara ini memang harus dimotivasi dengan hal tersebut begitu. Karena perempuan punya tantangan tersendiri ketika ingin aktif di politik. Saya kira seperti itu ya Kak. Pertama harus penuh dengan percaya diri ya, kemudian juga keberanian gitu. Nah, jadi ketika tidak diberikan ruang khusus untuk perempuan, maka kurang motivasi. Jadi salah satu itu menjadi motivasi menurut saya. Dengan adanya kuota itu saja pun gitu ya, kita masih kesusahan nih untuk mencari perempuan gitu ya. Jadi memang itu termasuk di Partai Nasdem juga begitu? Iya, dalam proses penyusunan bacalek lah ya. Tapi kalau untuk pengurus alhamdulillah masih aman ya, masih aman. Karena kan mulai dari kuota 30% itu kewajiban ketika menyusun struktur. Bukannya yang mau nyalek banyak Kakak Siar? Ya? Yang mau nyalek kan banyak biasanya. Banyaknya laki-laki Kak memang. Banyak laki-laki. Untuk perempuan itu agak-agak lah ya. Mungkin di beberapa provinsi malah berlebih. Iya. Jadi kayak misalkan kayak saya ikut proses penyusunan caleg ya. Misalkan kayak untuk di Sulawesi Utara itu berlebih. Sulawesi Utara, ya, Manado ya. Iya, Manado. Jadi ada beberapa provinsi yang memang luber tuh perempuan gitu. Jadi meluber ya. Meluber. Kan musim pemilu luber lagi. Iya. Jadi tapi secara umum memang agak susah gitu. Iya. Karena jangan sampai perempuan itu jadi pelengkap. Iya. Gitu. Oh, jadi pelengkap ya berarti. Iya. Nah, kalau rasa-rasanya atau pengamatannya Kakak Siar, ketika perempuan jadi politisi kemudian masuk partai politik, itu teman-teman perempuan rata-rata merasa diperlakukan adil atau enggak? Kalau kita di Partai Nasdem adil banget. Partai Nasdem. Kalau partai lain kan Kakak Siar pasti dong, ngobrol-ngobrol dong. Rasa-rasanya sih sama lah ya. ya? Zaman sekarang ini ya Kak ya. Sekarang ini kalau saya melihat udah sama lah. Tidak ada yang mendiskreditkan perempuan, rasanya udah nggak ada lagi gitu ya. Udah hampir sama karena ketika kita dalam sebuah pertemuan pun selalu kita bisa menemukan ada perwakilan perempuan di situ gitu loh. Jadi ya sejauh ini oke lah.
Adil ya. Adil lah. Terus adil itu kan berarti kesempatan sama, Ya. diberikan kesempatan yang sama. Terus kemudian kalau ada fasilitas dari partai, Fasilitas dari partai sama juga. sama juga, nggak ada Nggak perbedaan. ada perbedaan. Atau malah diutamakan perempuan, kan sekarang perempuan gitu, nggak juga. Kalau di Partai Mandat enggak, sama aja. Enggak melihat gender. Pokoknya ketika memang kualifikasi kita cocok untuk menangani sebuah tanggung jawab gitu ya, memang kualifikasi yang ada di situ, ya go ahead gitu. Tanpa melihat gender gitu Kak. Iya. Nah, terus ini Kakak Siar, kalau kan dulu latar belakangnya aktivisme mahasiswa ya kan, mungkin gerakan sosial, kita sebut saja gerakan sosial, sekarang aktivisme politik. Nah, kan dalam politik itu ada yang disebut dengan realisme politik atau realitas politik gitu ya. Rasa-rasanya gimana? Wah, ini kok kita jadi banyak harus menyesuaikan diri dengan fenomena politik atau dengan apalagi kan sekarang punya ada istilah dalam tanda kutip politik uang dan sebagainya, kemudian juga mungkin harus secara struktural mungkin harus manut dan sebagainya. Sementara kan dalam dunia aktivisme konon ya kan, kita bisa lebih bebas menyuarakan idealisme dan sebagainya. Gimana Kakak? Ya memang untuk khususnya perempuan lah ini ya, yang memang sedang berjuang aktif di bidang politik dan kemudian juga di partai politiknya dan juga apalagi sekarang dalam proses pencalekan ya. Seperti tadi saya barusan menghadiri acara Kementerian Perempuan ya, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, bahwa memang afirmasi 30%, kuota 30% itu baru pada proses pencalonan. Gitu kan ya. Baru pada proses pencalonan. Sedangkan proses lanjutannya untuk bisa mendapatkan posisi itu masih butuh proses lagi gitu. Nah, jadi memang kualifikasi perempuan ini memang harus tambah juga sih Kak. Harus jujur kita katakan. Ini soal soal kemampuan individualnya perempuan ya kan, atau soal kapital, soal modal. Soal kan modal politik bisa macam-macam. Nah, sebenarnya kesulitannya di mana Kakak? Tidak bisa dipungkiri secara kapital iya, tapi kan itu akan bisa mengikuti ketika kualitas perempuan itu juga mumpuni, begitu. Kalau pintar berarti bisa nyari duit gitu ya. Nah, kan ketika dia mempunyai kualitas yang baik, maka dia mampu berkomunikasi, ya kan? Ketika mampu berkomunikasi, maka akan mampu membangun jaringan yang lebih luas, gitu. Urut-urutannya begitu. Nah, jadi memang nggak semata-mata juga harus punya duit, punya kapital di awal ya, gitu ya. Nah, ada juga yang misalkan dia sudah pengusaha, katakan seperti itu, begitu. Memang itu akan lebih mudah. Itu akan lebih mudah karena lebih gampang untuk bisa menarik perhatian masyarakat atau menarik perhatian orang-orang sekeliling kita. Gitu. Kan kalau sekarang itu persentase pemilih laki-laki dan persentase pemilih perempuan itu lebih banyak perempuan ya Kakak ya? Sedikit lah. Beda sedikit ya? Sedikit aja. Gitu. 50-50 sih. Nah, kalau perilakunya pemilih perempuan itu, kalau pakai logika sederhana mestinya kan memilih perempuan lagi. Kenyataannya bagaimana Kakak? Ya, ini yang saya hadapi di lapangan Kak Hairil. Gitu. Jadi memang ya ketika misalkan oke ya Bu, perempuan dukung perempuan gitu, setuju gitu kan. Terus kita nggak tahu nanti lihat hasilnya nanti gimana gitu ya. Tapi sejauh ini ya mayoritas ya setuju, kita harus memang perempuan dukung perempuan begitu, karena saya mengatakan yang ngerti sakitnya perempuan siapa ya perempuan gitu. Yang ngerti. Nah, apalagi misalkan kalau kita lebih jauh lagi mau membahas tentang undang-undang yang mungkin masih belum aware terhadap perempuan begitu-begitu kan. Jadi ada itu asumsi atau kenyataan bahwa perempuan lebih paham, atau caleg perempuan atau nanti banyak anggota legislatif perempuan lebih tahu tentang masalah perempuan. Itu asumsi atau fakta? Tapi jujurnya enggak juga. Ampun dah. Iya memang secara jujur juga kadang-kadang ada tantangan lain Kak. Tantangan lain adalah ketika misalkan saya ngobrol dengan laki-laki ya, tapi kadang-kadang Kak, malah kadang-kadang perempuan itu yang menjegal perempuan gitu kan. Secara jujur saya katakan. Nah jadi memang balik lagi, saya berpikir
Ya, jadi tidak jadi nanti saya menjadi anggota DPRD, Kak. Eh, literasi politik bagi perempuan ini menurut saya sangat penting ya. Jadi nanti apakah kita buat kurikulum khusus kah yang maksudnya itu yang sangat-sangat bahasa sederhana yang bisa kita sampaikan ke masyarakat. Karena banyak hal, misalkan terkait money politik tadi kakak udah sempat singgung ya kan. Bagaimana ini kan Kita singgung mayoritas dikit aja, nggak boleh banyak-banyak. iya, kan mayoritas mohon maaf ibu-ibu gitu kan ya yang ibaratnya dengan gampang ngomongnya ini mana nih amplopnya nggak ada, ini sembakonya nggak ada kan gitu kan. Nah jadi apakah itu memang hanya di mulut saja atau benar-benar dari hati dan pikirannya bahwa memang ketika dia mau memilih itu harus ada gitu loh yang tadi dua embel itu gitu loh. Kalau memang itu hanya di mulut saja tapi kan itu secara mental bagi kita para caleg ini jadi beban juga gitu loh Kak. Nggak bisa dianggap angin lalu gitu loh. Walaupun alhamdulillah pengalaman saya 2 kali nyalek, saya agak tebal kuping sekarang alhamdulillah. Tebal kuping itu maksudnya? Tebal kuping maksudnya nggak langsung sensitif. Bawa santai aja gitu. Misalkan kayak saya kasih souvenir dompet, ya kan? Yeah. Loh, ini dompetnya aja isinya mana? Ya Bu, doain saya jadi lah isinya. Lagian isinya gitu. Dompet. Kan ibu-ibu senangnya dompet Kak, gitu. Bukan jadi, jilbab. Ya, jilbab juga ada juga sih, gitu Kak. Jadi literasi politik bagi perempuan menurut saya ya perlu dicari lagi lah strateginya supaya lebih sederhana, mudah diterima, mudah diaplikasikan. Nah, terus gini Kakak Siar. Oke, seandainya nanti terpilih gitu ya, atau ya mungkin juga nggak terpilih nggak apa-apa, tapi seandainya terpilih, terus apa yang paling ingin diperjuangkan sebagai perempuan untuk perempuan? Kak, ini mungkin bukan jawaban klise ya, tapi bagi seorang anggota DPRD, anggota Dewan lah ya, sebenarnya misi utamanya itu adalah menjalankan tugas menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat itu dengan baik dan maksimal begitu loh. Karena jangan sampai itu tadi antara aspirasi dan program yang ingin dibawa anggota dewan ini nggak sinkron gitu. Nah jadi kalau misalkan ya kalau boleh misalkan saya ingin bercita-cita, saya lebih kepada ya tadi balik lagi pendidikan politiknya buat perempuan gitu loh, pendidikan politik buat perempuan karena mungkin dia kan bukan tidak hanya ketika pemilu saja partisipasi perempuan kita butuhkan gitu loh, tapi ketika menjalankan kehidupan sehari-hari apakah kebijakan publik yang sudah ada saat ini tuh ada yang perlu dievaluasi lagi begitu. Nah pemahaman dan pengetahuan seperti ini kan pelan-pelan harus kita sampaikan kepada perempuan gitu supaya supaya ikut berkontribusi walaupun sedikit gitu terhadap pembangunan di daerahnya gitu. Jadi nggak hanya mohon maaf hanya berpikir urusan dapur, urusan rumah tangga domestik begitu, tapi pelan-pelan kita ajak mereka lebih berpikir terbuka, lebih luas lagi. Kalau saya sih seperti itu. Jadi aspirasi, bagaimana aspirasinya tersalurkan atau direalisasikan, terus kemudian bagaimana pelan-pelan nasibnya ibu-ibu atau tingkat kemampuan ibu-ibu dalam hal politik, kesehatan dan sebagainya juga meningkat gitu ya. Betul. Jadi gini Kakak, kan kalau sekarang kita lihat itu di banyak negara itu Perdana Menteri perempuan, kita juga pernah presiden sekali ya kan perempuan. Kalau menteri ada beberapa, kalau zaman Orde Baru biasanya peranan perempuan dan sebagainya. Atau menteri sosial. Nah, melihat sekarang sebenarnya porsi yang diberikan kepada perempuan dalam percaturan politik nasional, katakanlah yang sifatnya tidak dipilih oleh masyarakat, tetapi dipilih banyak oleh kepala negara atau jabatan publik lain yang sebenarnya sangat tergantung pada kualifikasi. Seperti apa tingkat keadilannya di situ? Mungkin secara jumlah ya. Kalau secara jumlah mungkin ya standar lah ya, karena nggak ya ada mencukupi kuotanya gitu. Tapi secara penempatannya menurut saya ini udah luar biasa. Bayangin Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan begitu ya. Yang vital semua ya. Nah, yang vital semua begitu loh. Jadi kalaupun mungkin secara jumlah masih minim, katakanlah begitu ya Kak ya, tapi kan mengambil peran-peran yang sangat penting begitu. Nah, saya kira ini memang udah saatnya lah. Jadi perempuan-perempuan yang memang punya kualitas yang luar biasa nanti mendapat ruang dan kemudian juga mampu mempengaruhi perempuan-perempuan lain begitu loh.
gitu. Kakak Siar, saya pernah baca artikel atau buku, saya lupa gitu ya. Kayaknya artikel, tesis. Jadi konon, ya kan, dalam tesis itu dikatakan, tesisnya di Amerika, tapi kalau perempuan yang jadi kepala negara atau jadi kepala satu organisasi lah gitu ya, itu cenderung lebih well managed, terus kemudian lebih cenderung tidak koruptif, tidak korupsi lebih kurang. Gimana pendapatnya? Setuju saya. Kan saya membela perempuan dong ya kan. Setuju saya. Jadi Setuju ya? ya maksudnya kita dengar lah misalkan kayak Margaret Thatcher gitu ya. Kemudian yang apa tuh presiden yang barusan juga perempuan tuh, lupa saya namanya. Nah, nggak tahu ya, Kak. Bukan ingin memuji kaum saya gitu ya. Tapi memang lebih apa ya? Lebih rasanya bertanggung jawab dan lebih takut masuk penjara. Takut masuk penjara, rasa malu lebih tinggi gitu loh. Oh gitu ya. Kan? Yang laki-laki nggak punya malu ya. Lebih bawa perasaan. Mungkin gara-gara membawa perasaan itu pada akhirnya menjaga supaya tetap semuanya berjalan dengan baik, itu sesuai dengan aturan yang ada. Saya kira begitu ya, Kak ya. Ya. Walaupun mungkin ada juga beberapa gitu ya yang agak-agak belok lah ya. Tapi secara umum kan setuju saya apa yang Kakak sampaikan gitu loh. Kan ada salah satu menteri kita yang ngomong bahwa wah ini ibu-ibu bisa menyebabkan suaminya korupsi. Ada juga. Ya Kakak Siar. Nah, sekarang gini. Pemilih muda perempuan. Ya. Gimana? Ya, sekarang bisa dibilang itu jadi PR besar, Kak. Kenapa? Walaupun saksi yang saya rekrut banyak loh, perempuan-perempuan muda yang baru tamat SMA, baru yang tingkat baru kuliah semester 1, semester 2. Tapi memang apa ya? Ketemu dengan ibu-ibu yang punya anak-anak muda, perempuan khususnya nih ya, kayak kemarin, aduh ini memang anak saya nih bawaannya mager gitu. Mungkin zamannya kali ya. Zamannya kali ya. Aduh ini memang PR juga loh Kak menurut saya ya. Sayang kalau misalkan di sekarang ini kalau kita tidak segera mengambil peran ataupun memberikan ruang kepada anak-anak perempuan yang sekarang ini untuk mereka melek ya. Jangan terlena dengan situasi, dengan teknologi, dengan apalah yang saat ini mereka hadapi gitu. Tapi harus segera disadarkan. Karena kan ini berapa puluh tahun ke depan ini milik mereka gitu loh. Iya. Eranya gitu. Tapi kalau ada berapa jumlah saksi totalnya? Kalau di saya 3 kecamatan ini 3.000 TPS. Jadi 3 ya. Kalau misalkan saksi. Per TPS 1 saksi ya 3.000. Itu dari 3.000 itu berapa orang perempuan? Oh belum tahu. Belum, Kak. ya? Belum tahu. Masih rekrutmen. Masih proses rekrutmen. Nah terus gini Kakak Siar yang juga penting. Menurut Kakak Siar, media massa itu adil nggak terhadap perempuan atau terhadap politisi perempuan atau tokoh perempuan? Ya, kadang-kadang kurang sih. Ini didengar. Oh gitu. Jujur saya katakan kadang-kadang kurang. Baru kemarin ada nggak tahu ya, nanti kalau ada yang dengar merasa, di grup WA gitu ya. Ketika misalkan debat capres lah, komentator-komentator itu rata-rata laki-laki yang dibawa. Oh. Coba Kakak perhatikan. Ya kan, ketika debat capres mereka buat live di studio apa segala macam, itu rata-rata laki-laki. Iya. Perempuannya kurang gitu. Nah, ini saya nggak paham apakah memang sudah ada upaya untuk mengundang komentator perempuan gitu ya, atau memang ya dianggap kurang hidup kalau perempuan. Tapi teman-temannya Kakak Siar saya kira banyak juga kan yang hebat-hebat komentator yang perempuan kan? Oh iya. Nah makanya, jadi kalau ditanya adil tidaknya, saya hanya melihat hari ini ya, akhir-akhir ini gitu loh. Contohnya adalah dalam proses debat gitu. Jadi media massa itu kan kita harapkan sebagai bagian dari civil society yang bisa menghidupkan demokrasi dan sebagainya, ternyata juga belum sepenuhnya bisa ya. Ya mungkin jumlahnya juga masih sedikit kali. Jumlahnya sudah sedikit, masih sedikit. Sehingga ketika ada pilihan seabrak-abrak laki-laki, perempuan segini, rasanya kayaknya nggak adil kalau milihnya perempuan, mungkin gitu kali ya. Makanya nih motivasi buat perempuan-perempuan juga, ayo gitu kan. Ya kan jadi komentator bola juga boleh ya. Boleh. Jadi memang dimotivasi juga lah. Ketika memang sadar, ini khawatirnya, mohon maaf, khawatirnya perempuan juga nggak sadar bahwasanya kita harusnya bisa ngambil peran itu kan gitu kan. Dianggap itu memang bagian laki-laki. Jadi satu sisi media juga seperti itu, perempuannya juga nggak merasa harus mengambil
ruang itu gitu loh Kak. Nah, ini yang terakhir, Kakak Siar. Kakak Siar kerja di Partai Nasdem atau menjadi bagian dari Partai Nasdem. Bagaimana perlakuan teman-teman ya terhadap teman-teman yang politisi perempuan? Jadi maksudnya, ya udah ini yang laki dulu atau nanti kamu belakangan, pernah nggak begitu? Enggak ya? Enggak pernah saya. Oh, berarti hebat juga ya Partai Nasdem ya? Enggak pernah Kak. Nggak Jadi pernah kan ya? kalau mau sedikit cerita, 2014 saya nyalek, ya kan? Kemudian qadarullah belum jadi gitu ya. Nah, Oh, kalau belum jadi itu qadarullah ya? ya takdir dong. Takdir. Salah ya kalau kita punya mengatakan takdir. Nah, jadi tapi saya kan nggak mau tinggal diam, gitu ya. Segera move on. Dan kemudian siapa yang saya cari? Ya perempuan juga. Saat itu Bu Siti Nurbaya, sebelum dia menjadi menteri, dan Bu Nining gitu. Apa yang kami lakukan? Kami rencanakan sekolah legislatif. Iya. Nah, oh, itu Kakak Siar dari awal itu ya? Dari awal. Jadi begitu saya merasa ini setelah selesai pemilu, pilihannya saya mau lanjut di Nasdem atau enggak kan gitu kan? Dengan tekad saya harus lanjut dulu. Terus apa yang saya lakukan? Saya samperin Bu Baya. Bu, saya ini bisa diberdayakan coba. Dengan omongan begitu, loh, ini cara saya untuk mengambil peran itu, Kak. Nggak mau tunggu. Oh, nah, datang Bu Baya bilang gini, oke Adinda, kita mau melaksanakan sekolah legislatif, nanti bantu ya. Siap, Bu. Itulah cikal bakal sekolah legislatif, Kak. Iya, keren. Keren. Oke, Kakak Siar, karena waktunya dibatasi sampai 20 menit. Nah, sekarang closing statement. Kakak Siar mau nyampaikan apapun boleh. Ya, silakan. Oke, jadi karena kita dari tadi membahas soal perempuan, soal politik, saya yang sudah, alhamdulillah sudah 10 tahun di Partai Nasdem, mulai tahun 2013, dengan posisi sebagai Wakil Sekjen DPP Partai Nasdem, ingin mengajak kepada perempuan-perempuan Indonesia yang mungkin ada sedikit passion atau ketertarikan terhadap politik. Jangan sedikit dong, banyak dong. Banyak ya, oke. Saya ulangin, koreksi gitu ya, ulangi gitu ya. Iya. Jadi yang punya ketertarikan dengan politik begitu ya, ketertarikan dengan isu-isu kebijakan publik, ayo kita diskusi, ayo kita motivasi diri lagi supaya bertambah lagi kuota perempuan yang mau berjuang di politik ini, karena saat ini di DPR RI baru ada sekitar 20% ya perempuan yang berhasil menduduki posisi sebagai DPR RI. Maka kuota perempuan yang berhasil duduk itu kita maksimalkan sehingga minimal kuotanya 30%. Jadi perjuangan ini tidak bisa sendiri, perlu juga dukungan dari perempuan-perempuan se-Indonesia gitu ya. Karena ini 50% DPT adalah perempuan, jadi 50-50 dengan laki-laki. Maka perempuan-perempuan, ibu-ibu hebat, anak-anak milenial perempuan-perempuan yang luar biasa, ayo dukung perempuan. Siarang Greta Siagian, Dapil 5, Duren Sawit, Kramat Jati, Jatinegara, Partai Nasdem nomor urut 2. Ini malah jadi, ya tepuk tangan dulu. Ini malah jadi ajang kampanye ini. Iya. Ya, terima kasih Kakak Siar sudah hadir di podcast ABN bersama saya Khairil Azhar, dan mudah-mudahan nanti kita cari lagi topiknya yang asik ya kan, kita undang lagi Kakak Siar. Terima kasih Kakak Siar. Terima kasih, Kak.